Good, how are you? Great. Lagi di mana? Di rumah? Rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Udah mulai pelonggaran PSBB loh ini. People are starting to get out. Well, I'm actually on and off. Nggak bisa penuh bener-bener di rumah. Ada beberapa case kayak konseling yang memang harus pergi gitu ya. Untungnya kan misalnya kayak mental institution kan nggak tergabung sama COVID gitu. Jadi sometimes I have to go there gitu. It's okay. Atau nggak kunjungan ke rumah, yang paling sering sih kunjungan ke rumah klien gitu ya. Karena mereka nggak mau pergi ke tempat praktek. Yeah, everybody's freaking out, right? Jadi mereka maunya di rumah aja. So, akhir-akhir ini, what has been the latest cases that you handle? Berhubungan nggak sih sama COVID yang sedang terjadi sekarang? Most likely iya, gitu. Karena orang itu lupa bahwa ini adalah masalah yang relatively belum pernah kita hadapi sebelumnya, gitu. Seluruh dunia. Right? Kita nggak punya coping strategy, dan we all try to look for a coping strategy that actually works for us and personalized for us gitu ya. Media dan segala macam memilih, dan apalagi ya bukannya ini I'm not like saying something bad about government, tapi kan ada beberapa orang yang kredibel dalam arti karena dari pemerintah itu memberikan statement yang relatif berbeda satu dengan yang lain, and it's not easy for anybody. Tell me about it. Yeah, benar-benar. Kan? Gitu. So, people just need to like get a grip and feel like, okay, take a deep breath, figure something out gitu kan ya. Maybe we have to live with corona in a way. Yes, we're definitely gonna talk about that. Tapi aku mau mengambil kesempatan yang sangat baik ini, pertama untuk mengucapkan selamat malam buat Brava listeners, and also to your followers, which we call them Z-Friends, is it? Z-Friends, yeah, you know Hi, that. Z-Friends. So cool. Of course, I know that. Thank you for having us. Salam kenal, namaku Uli. I've met Zoya several times already, dan terakhir kali ketemu Zoya ketika itu kita talk show di Brava Radio pagi. And finally, karena pandemi, jadi sekarang kita ketemunya di IG Live. Nah, buat Brava listeners yang baru aja tune in, I would like to invite you also to follow Zoya's channel. She has a YouTube channel. Yay! How cool is that? You know, you make me so jealous, you know. You have a YouTube channel. I know, and you have like so many followers. Terus. Okay, tell me more about it. Uli, I was being banned so many times on TV, and I get tired. I'm so sick of it. Like, people get banned. Like, oh, Zoya, if you are on TV, don't talk about like penis and vagina. You can say like Mr. Happy, Miss Cheerful. It's like, I cannot say that. It's not. You know, it's not. Masa sih segitu resenya gitu? Oh my God, segitunya, Li, segitunya. YouTube gitu. Even, for instance, I'm talking about gitu kan. Iya, kalau YouTube makanya akhirnya I move to YouTube. Tapi even YouTube pun beberapa kali I get like nggak bisa all advertisement karena I was too they said like I was too blatant. Pokoknya ada banyak review-review di YouTube juga sekarang mulai ketat gitu. Dan I was like, okay, whatever, I'll do my best. Nggak apa-apa deh, kadang-kadang nggak dapat dolar, nggak dapat nggak dapat advertisement, tapi yang penting tersampaikan ilmunya. Sekarang kan nggak mungkin kayak misalnya orang bilang mereview kasus Reinhard Sinaga. Itu sempat kena advertisementnya tanggung gitu-gitu. Yes, Reinhard Sinaga ini buat teman-teman yang mungkin lupa, saya ingatkan kembali, ini kasus yang terjadi di Inggris ya beberapa waktu yang lalu. Yang terus jadi heboh banget lah, karena Reinhard Sinaga ini orang Indonesia kan. Orang Indonesia tinggal di Inggris, terus dia dicap sebagai predator, masuk ke pengadilan karena dia sebagai predator ke pria-pria Inggris di sana. Gitulah kira-kira ceritanya kan. Ya kan? 200 pria. Banyak coy, 200 ya Allah. So epic. So epic, iya. Oke, sebelum kita berpanjang lebar, karena I know Zoya is so busy, dan setelah ini dia kayaknya ada Instagram live lagi, you know. Jadi we have this very short moment to ask her several questions. Harus ini ya, harus sibuk gitu ya. Oke
ini sebelum kita ntar keburu habis waktunya. So I'm gonna go with our first topic yang sempat kita promosiin juga di apa namanya di Instagram kita, yaitu mengenai saya juga mention mengenai KDRT. Sorry ini salah ketik nih, gue typo nih. KDRT di masa pandemi. Oh ya, oh my god, ya. Right? Itu ini susah banget sih karena gini ya. KDRT aja kalau lagi nggak masa pandemi itu kita agak susah penanganannya gitu ya. First of all, banyak orang yang tidak mau melaporkan karena ini domestic disturbance, mereka merasa bahwa ini adalah urusan keluarga. Oh my god. Jadi no matter how hard you try, sometimes it's so freaking hard, dan mereka masih merasa bisa sekali lagi survive karena misalnya si abusernya itu pergi kerja gitu ya, atau mereka juga pergi kerja melakukan kegiatan lain di luar rumah dan ketemu lagi, so most likely terjadinya bisa pada malam hari aja atau pada siang hari. Nah sekarang terkurung bersama, Li, gitu. Can you imagine mereka terkurung bersama? Bagi mereka yang pernikahannya tidak ada abusive sebelumnya, tapi punya problem, itu semakin escalating pada saat ini. Apalagi mereka yang sudah ada basic abusernya lebih dulu, gitu. Jadi makin tambah, stres, itu juga tidak menambah mudah situasi, which is stress out for all of us, gitu ya. Ditambah juga dengan adanya history seperti ini, gitu. Jadi, sempat gue baca Twitter waktu itu, kalau misalnya notice ada di Instagram gue nge-capture salah satu orang dari Twitter, aduh gue lupa namanya siapa dia. Gue bilang, wah ini idenya bagus banget. Jadi dia bilang, dia baca juga, terus dia tweet, dia bilang gimana kalau kita nolong teman kita sendiri ya di saat masa pandemi ini gitu. Misalnya kasih kode kalau misalnya gue minta resep brownies dong gitu. Artinya panggilin polisi misalnya gitu ya. Ada kode yang gue sempat lihat, katanya kode visual jari 4, benar ya kayak gini kan? Iya, It's like saying that when you're talking to your family or whoever, you're saying that you know you've been abused and you're scared and you need help. So ya udah sambil video call aja, dan kalau misalnya Bravo listeners atau Z-Friends melakukan ini kode universal untuk bilang bahwa you're in trouble sexually, lo di abuse gitu. Please lapor polisi kalau udah begini. Lapor polisi gitu, bantu untuk lapor polisi. Dan sayangnya kita kan belum segitu aktifnya kan, kalau di luar negeri ada 911, kalau di sini emang agak PR, kita mesti ngafalin. Kalau polisi 110 gitu ya, kalau misalnya ada LBH Apik ada nomornya, P2TK ada juga nomornya sendiri, terus Komnas Perlindungan Perempuan juga ada. Cuma ya yang susah karena undang-undang penghapusan kekerasan seksual belum disahkan. Kalau ada laki-laki juga yang kena abuse, itu emang agak susah melaporkannya. So far kebanyakan kekerasan itu lebih dilindungi, lebih banyak yang, atau bahkan di kepolisian sendiri lebih ada unitnya gitu untuk perempuan dan anak gitu. Which is not fair sih sebenarnya. Iya, gue pernah nonton filmnya tuh, kayaknya siapa ya yang mainnya, Demi Moore atau siapa gitu, yang di abuse cowoknya loh. Di abuse sama cewek ya, bukan sama cowok juga gitu. Bukan sama cowok, sama cewek. Bisa juga kan? Iya, ada beberapa kasus yang gue juga agak bingung gitu waktu itu nolongnya, karena si si suaminya itu di abuse sama istrinya pakai panci dan alat-alat dapur gitu, dihajar, dipukul gitu. Iya, ada sih penanganannya, terpaksa sih memang jalurnya sama seperti kayak pelaporan perempuan, tapi kan harusnya kita sudah punya tuh undang-undang itu yang ngelindungin, karena siapa aja itu bisa mendapatkan kekerasan gitu ya. Terutama sih memang sampai sekarang masih relatif lebih banyak yang perempuan dibandingkan laki-laki, tapi ya namanya undang-undang harusnya melindungi semua masyarakat ya gitu. Iya. Iya. Kalau secara naif gitu, mungkin kan kita pikir bahwa seks itu pasti mengenai intimacy misalnya, atau mengenai love gitu kan. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang seks is about power also, nggak sih? Oh ya, it's so true. Tujuan seks yang sehat gitu ya. Jadi kan Wendy Maltz itu punya teori sekitar tahun 2010 tentang sexual energy. All of our sexual energy is supposed to be neutral gitu ya. Jadi benar-benar di tengah. Nah, tapi itu bisa jadi negatif atau positif tergantung lu maunya apa gitu dari seks ini. Ketika lu mau reproduksi, itu akan jadi keangkat positif gitu. Akan jadi ke bawah positif gitu ya. Kalau lu mau rekreasi, itu juga positif. Lu mau relation, itu juga positif. Dan it's the most human thing itu adalah relation. Karena kalau cuma
kayak reproduksi kan lo bisa bikin anak belum tentu lo bisa bikin enak kan gitu. Nah, reproduksi it's totally about binatang juga bisa reproduksi, mating season, right? Gitu. Rekreasi is very physical. Tapi once you want to you want to overpower someone, ketika kita mau mencoba menguasai orang lain, itu kan sudah namanya pemerkosaan. Dan bener banget loh, Li. Sebenarnya yang pemerkosaan itu is not about sex. It's not about you want to enjoy them sexually. You want you want to take something from them. Tapi it most likely about menguasai orang itu. Ya kalau lo nggak mau sama gue, ya nggak terima penolakan misalnya, lo nggak mau sama gue bikin semua orang nggak ada yang mau lagi sama lo. Lo nggak mau sama gue akan ambil sesuatu itu dari lo gitu. So it's not about sex sebenarnya. It's really about power gitu ketika memaksa. It's so true. Mungkin nggak sejauh ke pemerkosaan, tapi yang gue pengen tanya adalah karena I know some of my friends actually, yang cowok-cowok misalnya ketika mereka sedang PDKT dengan seorang wanita gitu kan, kadang-kadang ada konsep bahwa ketika lo udah tidur dengan perempuan, maka lo dapet. Ngerti nggak sih? Iya. What is that? Gitu. Iya kan? Nah, tapi tunggu. Cuman pada prakteknya juga cukup banyak perempuan yang begitu mereka udah tidur dengan laki-laki, somehow, dalam tanda kutip ya, they become in a less powerful position. What do you have to say about that? Iya, it's come from attitude and it's come from what you believe. Jadi ini adalah tentang penghargaan terhadap tubuh gitu ya. Ini tentang otoritas tubuh gitu ya. For instance, salah satu contoh otoritas tubuh yang salah kaprah baru-baru ini adalah seorang artis yang terkenal, Sarah Kiel gitu ya, menjual keperawanannya 2 miliar. Itu kan adalah otoritas tubuh yang salah kaprah gitu. Dia bilang sih it's jokes, but whatever is that. Nah kalau kita balikin ke konteks ini, otoritas tubuhnya gimana? Ada beberapa, makanya ada istilah kalau misalnya you want to sleep with someone, istilahnya siapa yang pakai siapa. Did you hear about that? Like, yes. Gue lagi mau pakai dia nih. Right? Dan itu bisa yang ngomong cowok, bisa yang ngomong cewek ya? Exactly. Jadi maksudnya biasanya terus. Nggak terbatas, bener banget, Li. Jadi kalau misalnya si ceweknya yang ngomong, iya gue lagi mau pakai si itu tuh, itu berarti dia merasa lebih otoriter gitu ya, sesuai dengan otoritas tubuhnya tuh lebih tinggi tanda kutip gitu dibandingkan orang lain. Nah tapi yang biasanya kalau ada keseimbangan power, dalam tanda kutip power artinya yang satu mikir mau pakai si ini, yang satu juga sama-sama mikir begini, biasanya relatif lebih aman. Yang paling nggak enak adalah kalau satu merasa ingin pakai yang satu merasa dipakai. Yang merasa dipakai lah selalu yang lebih depressed sexually, you know, that you have to give something, that you have to do something, you have to do something sexually to be accepted. Itu yang lebih bahaya sih menurut aku sih. So you need to realize kalau mau melakukan hubungan seks, if you want to do it casually, make sure your heart juga can bear with that, gitu loh. Jangan baper. Benar. Berarti kalau casually kan bisa dibilang yang tadi Zoya bilang kan dalam sisi rekreasi gitu kan. Berarti kan jangan ya lu sok-sok rekreasi tapi sebenarnya lu nggak siap mental gitu dalam arti kata ternyata mindset lo nggak begitu gitu kan. Nggak gitu. It's true. Iya. Mindsetnya mau membina relasi, tapi pura-pura, oh enggak, gue cool kok, nggak apa-apa, gue nggak pakai relationship, I'm fine. Taunya sebenarnya menggunakan seks gitu untuk dan ini ya, untuk yang penting sama lo dulu deh gitu kan. Soal nanti siapa tahu deh jadi mau membina relasi, tapi dengan tedeng aling-aling mau rekreasi dulu. Mau rekreasi tapi akhirnya menjadi sebuah dalam tanda kutip ikatan gitu ya, mau mengikat gitu kan. Okay. Tapi that's another issue dong. Itu kan berarti udah tapi nggak bisa dipisahin juga ya. Maksudnya psikologi dengan sexuality itu ya another issue, tapi susah juga buat dipisahkan karena kan sangat really deeply connected juga ya. Oh my God, it's make me remind something because you say that, Uli, that jangan lupa bahwa seks sama cinta nggak harus selalu sama-sama. It's not automatic. Elaborate, please. Okay, so for instance like this, in relation, jadi tujuan seks yang relation, you got sex and love, ya kan? You got making love and having sex, okay? But when you talking about like recreation, it's just physical, you know? How many orgasm do you have? How many time do you have? It's about quantity, gitu. It's not about quality, gitu. Jadi pada saat itu
iya, it's just about having sex. It's not just about making love gitu. It's so totally not about making love. Nah, di saat itu kita harus sadar bahwa saya ini menginginkan seks bukan cinta. Karena kita tuh kebanyakan begini, aduh hubungannya udah kacau, dia kayaknya udah mau pergi ninggalin gue. Lalu gue mencoba memberikan seks yang terbaik dan itu nggak bikin balik juga. Akhirnya baru di situ kita sadar bahwa intimacy dan seks ya itu dua hal yang berbeda. Karena intimacy itu perlu cinta gitu. Seks nggak perlu cinta kan. Makanya ada seks berbayar, gitu. Iya. Karena nggak selalu harus sama-sama. Tapi banyak orang ketika dia stres, apalagi masa pandemi begini, gitu, dia pikir dengan memberikan atau meminta seks, dia mendapatkan cinta. Padahal ini masa pandemi ini membuat kita berasa bahwa nggak necessarily kayak begitu loh. Tetap harus dibina. Begitu kita juga having sex sama pasangan kita sekalipun, belum tentu kita merasa dicintai. Karena memang seks sama cinta dua hal yang berbeda. So make sure kamu tuh mau apa dulu ketika hubungan seks, mau relasi atau cuma mau rekreasi, gitu. Mantap, word, totally well said. Right? Ini menarik nih, ya kan, ngomongin soal pandemi, ya kan. Pandemi ini kan ngobrol sama teman-teman banyak juga yang bilang bahwa they feel lonely karena kan sulit gitu, apalagi buat orang yang kebetulan dalam kondisi dia bercerai misalnya, atau dia lagi sendirian, being single during pandemic. Ada pertanyaan, main sendiri sehatkah? Ini topik yang juga ada di YouTube-nya Zoya actually. Yes. Thank you for watching that. You are so cool. You are my friends. Gitu. Itu sehat banget, sehat main sendiri. Cuma jangan lupa masturbasi yang sehat itu gitu adalah dengan tidak menonton film porno gitu ya. Karena ini pornografi. Oke. Itu kayaknya cerita semua laki-laki termasuk barusan like why? Lagi gratis nih cuy, gimana? Mohon pencerahan nih Zoya, tolong deh. Mohon pencerahan. Oke, I'm talking from a guy point of view ya. Jadi kebanyakan kan peminat pornografi adalah laki-laki. Sekarang gini, psychologically gitu ya. Kalau misalnya biologically ada lah penelitian, bisa browsing deh gitu ya. Ada browsing mengenai kerusakan otak akibat adiksi pornografi ya. Tapi itu jatahnya neurolog, oke? Kalau jatahnya gue nih psikolog gini, laki-laki akan menjadi lebih maskulin, lebih laki-laki kalau menurut Helen Fisher adalah ketika dia memberikan reward pada dirinya ketika dia earn something, like oke, selama Uli jadi penyiar gitu, lo udah melakukan apa aja, dan ketika lo melakukan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan penyiar, then you earn your reputation gitu, orang like looking for you, wah kalau dengerin berapa, gue mesti dengerin Uli nih karena gini, then you celebrate your achievement, right? Right. So basically semua laki-laki akan merasa dirinya sangat maskulin ketika dia bisa merayakan gitu ya, membanggakan sesuatu yang dia achieve, dia ada prosesnya. Dalam pornografi, ya, lo menikmati, ya, bukan dari hasil proses. Karena kalau lo mau berhubungan seks yang berkualitas, lo mesti deketin cewek, even one night stand, lo mesti ada proses flirtatious. Nah, ketika akhirnya lo bercinta, gitu ya, atau lo having sex, dan lo merasakan kenikmatan dari proses lo ngejar, dapetin even cuma satu malam, then you enjoy that the ejaculation process and the orgasm. Tapi ini adalah proses ejakulasi yang lo nikmati tanpa jerih payah. Lo nonton, I'm not even try anything, I got turned on, I ejaculate. Lama-kelamaan laki-laki yang sering menyaksikan film porno secara psikologis akan jadi lama loadingnya. Ya, it's so hard for you to get creative because jadi bego maksudnya. Yes. Because you try to enjoy the reward you not earn. Does that make sense? Yes, that makes sense. I try to make a brain orgasm moment this time. Okay. Tercerahkan. So, are you saying that kuncinya adalah pride itu datang dari ketika kita menjalani proses, kemudian kita memberikan reward. Dan kalau ada pride itu, maka juga jadinya gairahnya lebih benar nih, gitu ya? Iya, pride-nya, reward-nya itu adalah gini, laki itu seneng ketika ejakulasi gitu.
dia merasakan kenikmatan udah muasin si perempuan, dia merasakan kenikmatan udah doing something. Even when you masturbate without porn, gitu kan, you have to, ini kan mesti mengandalkan fantasi yang ada di otak gitu. Fantasi yang ada di otak, fantasize itu kan it's organic. Ya, ketika organik, makanan aja ada organik, apalagi fantasi seksual. Fantasi seksual yang organik make you feel good about yourself because you try to make yourself turn on. You enjoy your sexuality, you enjoy your me time by doing masturbation gitu. And you ejaculate. Yay! You know? Yay! Jadi jangan instan-instan ya, Brava listeners, ya Z-Friends, tolong itu VPN-nya di-uninstall aja VPN-nya ya. Jangan, buat nonton bola tanggal 5. Oh iya benar-benar. Buat nonton bola. Benar. Oke, setelah kita ngomongin tadi mengenai yang sendiri-sendiri, ada pertanyaan juga menarik nih. Kemarin aku lihat yang bertanya soal berhubungan dengan pandemi juga nih. Buat suami istri, kadang-kadang kan sekarang kita mulai masuk ke PSBB transisi kan. Berarti kan suami atau istri keluar nih, pergi, baru ntar pulang lagi ke rumah misalnya gitu. Terus ada nih, aku pernah bilang, ada dokter yang bilang sebaiknya no kissing di masa pandemi. Karena takut gitu kan. What do you have to say about that? I agree. I know that usually kissing itu adalah andalan gue banget. Gue selalu bilang ke setiap couples, if you want to get connected with your partner, kiss. But the thing is, pada masa pandemi ini, COVID itu ada pada air liur kan, gitu ya. Jadi air liur gitu, karena itu ada di saliva, ada di mucus, ada di ingus gitu ya. Jadi sangat-sangat tidak disarankan untuk kissing khusus pada masa pandemi ini. Tapi karena sampai saat ini belum ditemukan secara persis gitu ya, hubungan ada di cairan vagina ataupun di sperma pada mereka yang jadi ketika ada pertukaran cairan itu segala macam itu tidak menularkan lah gitu lewat cairan kelamin gitu. Tapi itu bisa relatif menular ketika ciuman. Nah, kadang-kadang kan ada yang misalnya badannya masih sehat-sehat aja, taunya udah reaktif gitu ya tesnya gitu, misalnya or something like that. Jadi kita mesti lebih berhati-hati, tolong pada masa pandemi ini jangan melakukan kissing dan jangan melakukan rimming gitu ya. Rimming yaitu menjilat rimming anus. Rimming itu apa ya? Oh, menjilat anus itu. Dan anal Rimming sex itu tidak boleh rimming istilahnya, karena kan masih banyak juga yang suka ya terhadap levo itu ya. Kalau misalnya lagi nggak pandemi sih nggak apa-apa. Kenapa? Karena bakteri di anus dan juga kotoran manusia itu terdapat COVID-19 gitu. Jadi tidak disarankan sama sekali untuk yang pengen explore menggunakan anal sex atau yang biasa menggunakan anal sex itu sebaiknya tidak dilakukan pada masa pandemi ini. Udahlah yang vaginal aja gitu, hubungan silaturahmi kelaminnya yang biasa aja. Kalau cunnilingus dan fellatio? Cunnilingus dan fellatio juga dikurangin karena kan ada ludahnya juga gitu ya. So it was like kinda bahaya sih gitu. So just tapi itu kan banyak restriction-nya ya. Iya, kalau misalnya seks tanpa ciuman kan amatlah sangat tidak intim gak sih? I know, right? So frustrating. Salah-salah pakai masker rasanya gemes. Gimana tuh ya? Just make sure gitu ya. Kadang-kadang kan kita kebablasan. Mungkin kita nggak kissing, tapi kan kita cium-cium bodinya pasangan kita dan segala macam. So when you do that, make sure lagi tenggorokannya nggak lagi seret gitu ya. Lagi bukan badannya lagi temperaturnya oke gitu dan sebagainya. Dan jangan lupa melakukan ya of course ritual yang kayak pulang rumah harus mandi gitu ya, keluar dari rumah gimana ya, protokol-protokol itu diturutin aja deh gitu ya. Ya insya Allah lah tidak menularkan lah istilahnya kayak gitu ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai gitu. Oke. Ini two quick questions because I know you're busy, tapi I want to ask something yang aku sempat lihat dari YouTube-nya Zoya, ini menarik banget karena banyak juga yang pertanyakan nih Brava listeners, yaitu pertanyaan yang ini. Suka istri orang tuh normal nggak sih? Abis pada marah-marah sama pelakor dulu, gua bikin pebinor nih saingannya, jangan sedih, lu lihat deh, itu langsung popular loads tuh, sampai ya ampun. Asli. Dan kalau sampai Uli ngelihat jawabannya, semua laki-laki di situ pada ini
pada apa namanya menjustifikasi perilakunya. Iya. Gimana ya gitu katanya. Abisnya bini orang itu gemesin sih karena nggak bisa dimiliki. My God. Jadi gini, cinta itu kan seperti jalangkung, kita nggak bisa undang, kita nggak undang, kita juga nggak bisa pulang anterin. Udah lo stop aja sampai di sini. Cinta itu hanya perasaan, tapi pada dasarnya kita nggak pernah tahu kapan dengan siapa kita bisa jatuh cinta. So, karena kita nggak pernah tahu bisa siapa, kadang-kadang jangan disalahin cintanya gitu. Yang disalahin itu adalah statusnya gitu ya. Kalau udah punya orang yang mau diapain. Tapi yang kita bisa lakukan adalah ketika kita suka sama istri orang, kita suka sama suami orang, atau kita suka sama pacar orang gitu ya. Mungkin the things yang bisa kita lakukan adalah tidak memanjakan perasaan itu. Karena sudah ada penelitian juga dari Lee, dari Sternberg, kita tidak boleh menyangkal cinta. Jadi misalnya gini, aduh gue cinta banget nih sama si X gitu, karena dia begini-begini-gini. Iya, tapi dia udah tunangan. Iya, dia udah punya pacar gitu ya. Terus kalau kita bilang, udah Zoya, jangan jatuh cinta sama dia lagi, dia tuh pacar orang, dia pacar orang, dia pacar orang, akan makin kenceng cintanya gitu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah berdamai bahwa, well, aku kan nggak bisa milih aku jatuh cinta sama siapa, so I'm powerless against love, so I just accept it gitu ya. Kebetulan ya karena statusnya sudah berbeda dan aku berdamai dengan itu akan lebih mudah move on dibandingkan nggak pura-pura ini. Makanya ketemu orangnya malah grogi gitu ya, terus malah benci sama pasangannya, nggak jelas gitu kelakuannya. So accept it and ya be cool about it gitu ya. Jadi cintanya nggak salah, tapi karena statusnya sudah seperti itu, kita mesti berdamai dengan feeling itu. Oke. Nah, itu kan dari sisi I completely agree, dari sisi moral itu perlu diperhatikan gitu. Tapi dari sisi seksual sendiri sebetulnya kalau kita kesampingkan lah soal moral, emang kenapa? Iya kan? Iya, sebenarnya kan nggak apa-apa kan kita suka sama istri orang gitu ya. It's normal. Jadi ini benar juga buat siapapun yang sudah menikah nih. Merdame juga bilang biasanya adrenalin meningkat kalau jadi orang ketiga, gimana tuh? Ya gitu. Merdame ini yang segala sesuatu yang terlarang memang bikin adrenalin rush gitu ya, bikin lebih excited tapi ngeri at the same time. Sama juga kayak melakukan hubungan seks sebelum menikah, kan adrenalin rush banget tuh setiap orang merasakannya. It's okay, sukanya tuh nggak apa-apa. Sekali lagi seperti yang Uli bilang, memang kenapa kalau suka sama bini orang gitu ya, it's not make me a bad person gitu ya, but what you do about it itu tadi moral value aja gitu ya, tinggal lo milih gitu ya mau gimana. Tapi sebenarnya juga jangan didramatisir sih perasaannya kalau lu nggak mau complicated, ya kan? Ya jangan lakukan sesuatu yang lo nggak bisa tanggung akibatnya, ya kan? Lu mau kemana? Tapi benar. Seperti yang gue bahas di YouTube gue, rata-rata yang suka sama bini orang gitu atau suka sama laki orang, kadang-kadang sebenarnya mereka nggak siap sih punya relationship. Mereka tahu ini akan kemana gitu. Jadi sama aja kayak lu pengen punya kayak punya mobil rental gitu, itu nggak akan pernah jadi milik lu gitu. Itu selalu akan punya orang gitu. Kalau rental mobil seberapa asiknya. Ini menarik banget. Iya. Ini menarik banget karena gini, sebetulnya kan ketika kita sangat aware dan kita bisa jujur betul terhadap apa yang kita rasa, kita tahu akan jauh lebih mudah gitu. Tapi pada kenyataannya kan banyak orang nggak betul-betul bisa melihat secara jernih mengenai motivasinya sebetulnya apa gitu kan. Apakah ini emang cinta beneran, atau ini adalah isunya mengenai power, atau ini isunya adalah mengenai rasa frustasi terhadap hubungannya sendiri dan lain sebagainya. That's why pada akhirnya mereka mencari bantuan dan ketemu orang-orang seperti Zoya yang bantu mereka mencerahkan untuk bisa lihat gitu kan. So what's going on gitu ya. Atau our conversation like this is actually a sex educating. Jadi ngasih tahu orang-orang bahwa hey, where do you go from here? Lo mau apa gitu? Apa yang lo dapat dari sini? Apakah ini memenuhi tujuan lo gitu? Apakah ini membuat lo lebih lebih happy dengan relationship yang lo inginkan? That it's up to you, ya kan? Pebinor. Ini ada komentar nih dari NP Octaviani, dia bilang gini, kalau akhirnya at the end pebinor bisa mengambil milik orang dan hidup sama-sama, gimana Mbak? Dia bilang gitu. It's choices gitu ya. Pada dasarnya kan ada juga orang yang dia
berselingkuh, terus akhirnya dia bisa misalnya menikah dengan selingkuhannya. Ya memang kemungkinan keberhasilan pernikahan mereka yang menikah dengan selingkuhan itu jauh lebih kecil, karena kecurigaan yang sudah pernah ada sebelumnya itu akan escalating, akan meningkat pada saat mereka menikah. Jadi kembali lagi, nggak apa-apa pilihan, tapi ya namanya juga cinta, karena ngerasa mungkin bisa lah sama-sama. Ini lagi drama Korea yang paling epic baru-baru ini, itu adalah World of Married Couple, ya kan? Pernikahannya kayaknya lebih bahagia, dia lebih tajir lagi pas menikah sama yang mudaan, punya anak gitu, kayaknya bahagia hidupnya gitu, orang tuanya lebih kaya gitu. Tapi at the end it doesn't work. Apakah sedramatis itu dalam kehidupan? Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang berhasil, cuma persentasenya lebih kecil, itu aja. So if you want to choose that way, up to you juga, ya kan? Tapi seperti semua dalam kehidupan, setiap pilihan itu bukan masalah ini secara moral salah benar ya, tapi setiap pilihan itu ada akibatnya loh, gitu kan? Ya. Karena kalau moralnya gue yakin semua orang jangan halu bahwa iya, cuman maksudnya jangan halu gitu, lo ngambil sebuah keputusan and then lo halu bahwa akibatnya nggak ada nih, itu kan nggak bisa dong. Nggak mungkin. Pilihlah pilihan yang akibatnya bisa lo tanggung. Karena semua pilihan pasti ada akibatnya. Lo tinggal cari aja mana yang gue sanggup tanggung ya gitu. Gue akan, kalau misalnya kayak waktu di World of Married Couple, ya gue sebagai selingkuhan, gue lebih muda, gue akan diomongin sama semua orang gitu ya, sebagai perebut laki orang. Tapi gue nggak setuju dengan istilah merebut istri orang atau merebut suami orang, karena nggak ada manusia yang bisa direbut juga kecuali dia pengen. Kan? Betul, I agree. Takes two to tango, man. Right. Takes two to tango. Ini gue udah diingetin sama produser gue bahwa nggak boleh panjang-panjang katanya, karena Zoya is busy. But one last question. I know, one last question. Ini aku ambil dari salah satu videonya Zoya juga yang banyak sekali viewersnya, yaitu mengenai ini, memperbesar Mr. P. Perlukah? Itu gue saking emosinya sampai gue kerja sama Mars Health, ntar malam jam 9 gue akan bahas lagi part kedua. Karena ternyata ego laki-laki sama Mr. P itu kayak luar biasa ya. Kayaknya semakin, gue lagi udah ngebahas bahwa nggak perlu besar, yang penting normal. So frustrating. Jadi sebenarnya nggak perlu memperbesar Mr. P gitu ya, selama ukurannya normal. Kalaupun mau dibesarkan, silahkan pergi ke androlog untuk memeriksakan gitu. Define normal, please. Normal itu adalah, that's a very good question. Normal penis itu milimeter sampai 56 mm. Kalau lo pada saat ereksi ya, kalau susah meriksanya kurang lebih gini. Lo pernah problem gak sih pakai kondom yang ada di Indonesia? Ada 3 kondom merek tertentu gitu ya. Gitu. Nah, dari 3 kondom yang paling sering dijual itu di minimarket gitu. Kalau misalnya lo pas, berarti lo kondisinya normal. That's it. Fine kan? As simple as that. So, jadi yang perlu diperbesar adalah self-confidence, okay? Not your penis. Because the most important is the man behind the gun. Right, man. So, Becky, if you have a big heart, then it's gonna be big enough. Don't worry about it. Yeah, guys. Right. Lebih fokus pada manuvernya, fokus pada kekerasan penisnya gitu, bukan berapa besarnya. Wow. Aduh, Zoya, like usual, it's a total pleasure to talk Lain kali to 1 jam dong, jangan setengah jam. Kayak coitus interruptus nih, tanggung. Kentang. Nggak apa-apa. Short and sweet. Short and sweet. Terus kita harus bikin lagi dan bikin lagi. Ini banyak yang bilang nih, minta lagi. Oke, nanti akan kami bicarakan. Iya. Zoya, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses buat Zoya juga. I'm so happy to be your friend. Lihat channel YouTube-nya juga berkembang dengan sangat bagus banget. I would like to remind everyone once again to subscribe to Zoya. That's the channel, Zoya Amirin, and you won't regret it karena isinya bagus banget. Dan kemarin dapat penghargaan dari YouTube juga ya. Selamat. Iya, akhirnya silver button. Padahal belum 1 tahun, kayak 8 bulan. I was like, I'm so happy. Keren banget. Thank you. Baiklah, Zoya, terima kasih untuk malam ini. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat IG live lagi dengan rekan-rekan yang lain. And I'll see you soon ya. Yeah. Thank you, Uli. Thank you, Brafa. Bye, Zoya. Good night. Bye, friends. Bye.